Kolesterol jahat dalam tubuh yang terlalu banyak dapat menyebabkan berbagai penyakit. Salah satu cara untuk mencegahnya yakni dengan minum obat kolesterol. Apa saja jenis obat kolesterol yang dikenal ampuh dan menjadi anjuran dokter dalam menurunkan kadar kolesterol? Berikut 9 obat kolesterol anjuran dokter. Pertama, atorvastatin. Tak hanya menurunkan lemak jahat seperti LDL dan trigliserida, atorvastatin juga dapat meningkatkan kolesterol baik di dalam darah. Obat ini akan menekan jumlah kolesterol yang dibuat di dalam hati, sehingga kadar lemak jadi lebih terkendali. Umumnya, obat ini didapat melalui resep dokter. Cara menggunakan obat kolesterol atorvastatin ini yakni diminum sehari sekali. Cobalah untuk minum di waktu yang sama setiap harinya untuk mendapatkan manfaat yang lebih maksimal. Atorvastatin tidak dianjurkan diminum oleh ibu hamil dan menyusui karena akan ada kontraindikasi. Kedua, simvastatin. Banyak dokter yang juga meresepkan simvastatin untuk menurunkan kadar kolesterol tinggi. Diketahui obat kolesterol ini dapat menurunkan resiko penyakit jantung dan stroke. Simvastatin dapat dikonsumsi sebelum atau sesudah makan sesuai dengan instruksi dokter. Biasanya obat kolesterol ini hanya dikonsumsi 1 kali sehari. Dosis maksimum simvastatin per hari biasanya 40 mg. Jika diresepkan dokter melebihi dosis, Anda tetap dapat mengikuti anjuran tersebut. Ketiga, pravastatin. Untuk mendapatkan hasil terbaik dan ampuh, Anda dapat mengonsumsi obat kolesterol ini di malam hari. Dosis akan disesuaikan dengan kondisi medis, usia, dan obat-obatan lain yang sedang dikonsumsi. Biasanya dosis pravastatin di awal pengobatan adalah 40 mg per hari. Kemudian selanjutnya 40-80 mg per hari. Pravastatin dapat menyebabkan beberapa efek samping, namun tidak ke semua penggunanya. Jika didapati gejala seperti sakit kepala, nyeri otot, pusing, ruam kulit, dan diare, setelah mengonsumsi obat ini segera konsultasikan dengan dokter. Keempat, rosuvastatin. Dibanding obat statin penurun kolesterol lainnya, dosis dari rosuvastatin termasuk yang paling rendah. Biasanya untuk dewasa, dosis awal yang diberikan adalah 5-10 mg per hari sekali. Baru selanjutnya dosis dapat naik menjadi 5-40 mg per hari. Sama seperti obat lainnya yang bisa menimbulkan efek samping, rosuvastatin juga berefek samping namun tidak ke semua orang yang mengonsumsinya. Efek samping tersebut antara lain mual, nyeri, sendi dan otot, insomnia hingga masalah pencernaan. Kelima, lovastatin. Salah satu obat kolesterol lainnya yakni lovastatin. Lovastatin juga terbilang ampuh untuk mengurangi jumlah kolesterol yang dibuat oleh hati. Kadar kolesterol jahat dan trigliserida dapat turun setelah mengonsumsinya secara teratur. Minumlah obat kolesterol ini sesuai petunjuk dokter. Biasanya hanya dikonsumsi sehari sekali pada malam hari. Keenam, fenofibrate. Diketahui kolesterol akan menurun apabila mengonsumsi obat dengan rutin dan terjadwal. Obat kolesterol lainnya yang tak kalah ampuh adalah fenofibrate. Ini merupakan obat yang umum digunakan untuk menurunkan kadar trigliserida, kolesterol jahat, dan meningkatkan kadar kolesterol baik. Hindari membelah, mengunyah, atau menghancurkan obat ya. Telan seluruh kapsul atau tablet untuk hasil yang maksimal. Dosis setiap orang tentu akan berbeda berdasarkan rekomendasi dokter. 7. Niacin. Niacin merupakan golongan obat asam niacin, yakni ampuh untuk menurunkan kolesterol dalam darah. Umumnya ini bisa dijumpai di apotek dalam berbagai bentuk obat yang berbeda. Melansir Harvard Health Publishing, ini dikenal juga dengan sebutan vitamin B3, salah satu vitamin B kompleks. Manfaat lain yang bisa dirasakan yakni meningkatkan kemampuan tubuh untuk melawan berbagai radikal bebas. Kandungan vitamin B3 ini pun bisa dijumpai pada makanan meliputi hati, tuna, salmon, dada ayam, dan banyak lagi.
Ikuti setiap petunjuk di kemasan obat sebelum mengonsumsinya ya. 8. Kolestiramin. Sejumlah obat penurun kolesterol bisa digunakan untuk mengatasi penyakit lain. Kolestiramin adalah obat untuk menurunkan kolesterol tinggi serta mengurangi gatal akibat penyumbatan saluran empedu. Mengandung senyawa pengikat asam empedu, di mana ini cukup banyak digunakan untuk mengatasi gangguan empedu. Tentunya, obat ini hanya boleh digunakan dengan resep dokter ya. 9. Ezetimibe. Obat penurun kolesterol lainnya adalah ezetimibe. Bermanfaat dalam mencegah penyerapan kolesterol dari usus kecil ke dalam sistem peredaran darah. Melansir Badan Pengawas Obat dan Makanan, ezetimibe tidak dianjurkan pada pasien dengan penurunan fungsi hati sedang atau berat. Diketahui, yang mengonsumsi obat ini perlu dibarengi dengan menjaga pola makan sehat. Umumnya, aturan dosis 10 mg sehari sekali. Digunakan secara tunggal atau kombinasi dengan obat statin lainnya. Meski Anda telah mengonsumsi obat kolesterol, sebaiknya juga tetap memperhatikan gaya hidup yang dijalani. Konsumsi makanan sehat rendah lemak trans dan rendah lemak jenuh. Tingkatkan kegiatan fisik dengan berolahraga secara teratur, serta hindari stres.